Selamat pagi, perkenalkan nama saya Teresia Lisia Ratnayanti. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 2 Salatiga, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi bimbingan dan konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor ujian 2022 708 563. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan klasikal. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Untuk mengawali kegiatan layanan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa pembuka terlebih dahulu. Bu Nana minta Mas Taufik untuk pimpin dalam doa pembukaan. Baik, sebelum kita melakukan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Taufik. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Kemarin habis penilaian akhir semester, mungkin ada banyak nilai yang masih kurang, sudah diremedi? Ya. Belum. Belum semua, Bu. Oke, tidak apa-apa. Yang penting mungkin setelah remedi, hasilnya lebih memuaskan sesuai dengan usaha yang kalian lakukan. Hari ini kita akan mulai layanan bimbingan klasikal, namun sebelumnya Bu Nana akan menyampaikan tata cara dalam mengikuti layanan online. Begitu. Ketika kalian nanti ingin mengemukakan pendapat atau ingin bertanya, silahkan kalian mengangkat tangan dengan menekan tombol raise hand atau tangan yang ada di icon bagian bawah. Seperti itu, betul. Kemudian, kalau kalian ingin menyampaikan pendapat dan ingin menyanggah atau menjawab pertanyaan, silahkan nyalakan mikrofon kalian dengan menekan tombol mic yang ada di icon bawah juga. Kalau sudah selesai berbicara, silahkan matikan lagi mic-nya. Bisa dimengerti? Bisa. Supaya tidak lupa, kita akan absen terlebih dahulu. Yang menggunakan HP bisa membuka titik 3 yang ada di bawah, kemudian chat. Nah, silahkan ketikkan nama kalian spasi hadir. Udah, Bu. Oke, baik. Supaya kalian semangat dan konsentrasi, kita akan melakukan ice break terlebih dahulu. Oke ya, mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mengikuti ice break ini. Namanya konsentrasi. Dimulai dari Bu Nana terlebih dahulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nana Seva. Seva bagus. Bagus, Dimas. Dimas Nopal. Nopal Topik. Topik Aras. Nana Aziz. Aziz Daka. Daka Hesta. Daka. Loh, kok Daka? Mas Hesta kurang Hesta. konsentrasi. Oke, Alah, baik. Yang penting kalian sudah mulai fokus, sudah mulai konsentrasi. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Ada yang tahu sebelumnya bimbingan klasikal itu apa? Tidak tahu. Oke, bimbingan klasikal itu adalah suatu layanan dasar di mana di sini konselor atau guru BK bersama-sama dengan peserta didik melaksanakan layanan yang sudah terjadwal yang dilaksanakan di dalam kelas. Fungsinya untuk apa layanan klasikal itu? Fungsinya untuk memberikan pemahaman
Kemudian kalau ada permasalahan bisa diantisipasi, pencegahan seperti itu, membantu peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam hidupnya. Sudah semangat? Sudah siap dalam mengikuti layanan pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, Siap. baik. Oke, hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait motivasi atau semangat, terutama dalam semangat belajar yang nanti harapannya Bu Nana ke depan kalian bisa mengerti tentang arti dari motivasi atau semangat belajar itu sendiri. Kemudian kalian mengerti poin-poin apa saja yang dapat meningkatkan semangat, terutama dalam belajar, yang nantinya kalian bisa tunjukkan di sekolah dan di kelas Bu Nana bisa melihat hasilnya. Sebelumnya Bu Nana mau bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang pernah memiliki pengalaman semasa sekolah sempat ingin menyerah? Waktu awal-awal SMK, Bu. Karena nggak seperti SMP, tugasnya banyak, peraturannya lebih ketat. Sampai saya pernah kena SP, Bu. Malu karena orang tua pernah dipanggil. Oke, dari SMP ke SMK membutuhkan penyesuaian lagi. Apa yang kamu rasakan? Ya, malu, Bu. Pengen pindah, Bu. Pengen pindah sekolah pada saat itu. Tapi kemudian sampai saat ini kamu masih bergabung dengan teman-temanmu di sini. Pada saat itu apa yang bisa meningkatkan, membangkitkan semangatmu lagi? Ya, karena kemarin orang tua dan ya sama semangatin gitu. Ya, sama teman-teman itu didukung, Bu. Iya, mungkin pada saat itu Mas Daka motivasinya jadi turun gitu, merasa bahwa ingin menyerah saja dengan keadaan yang ada. Tapi dengan dorongan orang tua dan teman-teman sekitar, Mas Abdaka bisa bangkit lagi. Gitu. Oke, hari ini Bu Nana akan bersama-sama dengan kalian mendiskusikan tentang arti motivasi, jenis motivasi, faktor motivasi. Kemudian Bu Nana akan membagikan 10 pil semangat yang dapat meningkatkan semangat belajar kalian. Jadi, sudah siap ya untuk mengikuti layanan pada pagi hari ini? Siap banget, Bu. Oke, baiklah. Bu Nana akan share PPT. Motivasi belajar. Ada yang tahu apa itu motivasi belajar? Semangat belajar, Bu. Semangat belajar itu loh, Bu. Bisa dilihat, bisa ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam belajar. Dari dalam, Bu. Contohnya, di sini seseorang termotivasi untuk belajar supaya mendapatkan pengakuan. Ya ampun, anaknya Bu ini pinter banget ya. Kemudian yang motivasi ekstrinsik, jelas saja dorongan yang berasal dari luar diri. Dorongan dari orang tua, Bu. Semangat Dorongan dari orang tua. Oke, betul. Bu Nana akan bagikan 10 pil semangat untuk meningkatkan motivasi belajarmu. Bayangkan hasil yang indah. Mendapatkan nilai ulangan. Bagus. Oke, mendapatkan nilai ulangan yang bagus. Oke, berarti membayangkan hasil akhir yang indah dan membayangkan hasil akhir yang sesuai dengan harapan kita, yang menyenangkan. Nah, gini akan memompa semangat kita untuk berlatih dan berusaha lebih keras lagi. Siapa orang sukses menurut kalian? Justin Bieber. Jelas-jelas Lyodra, Bu. Soalnya Lyodra. Lyodra itu banyak prestasinya, Bu. Sampai go internasional. Harry Maguire, Bu. Yang bisa menjadikan kita semakin bersemangat untuk memiliki kemauan yang kuat dan kita tidak takut melangkah. Misalnya ketika kita memiliki semangat yang tinggi di kelas, pertama kita bisa mendapatkan poin keaktifan yang lebih dari guru. Mungkin digandrungi sama teman-teman karena menyebarkan aura-aura positif begitu, semangat-semangat yang positif yang bisa mempengaruhi teman yang lain. Teman-teman kelas kalian asik dan positifkah? Ya, Bu. Jelas itu, Bu. Nomor Jelas, 1, Bu. Bu. Seperti saya, Bu. Oke, baik. Memperhatikan kerapian diri gitu, Bu. Wangi, betul sekali. Dapat membuat kalian menjadi lebih percaya diri untuk mengawali hari dengan semangat. Dia yang memiliki kenangan, Bu. Betul, benda yang memiliki kenangan.
Oke. Bu. Gelang. Gelang, betul. Kalung Apalagi? Kalung pemberian orang tua Dompet, Bu, dompet. akan mengingatkan kita bahwa di luar sana banyak orang yang menantikan keberhasilan kita. Jadi itu bisa meningkatkan motivasi belajar kita. Healing. Healing, oke. Healing itu menjadikan sekarang kebutuhan, hadiah pada diri sendiri. misal bisa menang di kejuaraan apa gitu Bu, nanti jalan terus makan-makan sendiri gitu Bu. Oke, betul. Oke. Ngaca, Bu, ngaca. Terus kayak ngelihat diri sendiri tuh jadi semangat, Bu. Oke. Hai, kamu ganteng sekali. Ayo kita semangat hari ini, gitu ya. Ya, Bu, kayak gitu, Bu. Untuk selalu bersyukur dan merasa beruntung bahwa teman-teman yang lain tidak seberuntung kita. Tidak semangat untuk sekolah, ingin pindah saja karena keadaannya seperti itu. Tapi mungkin Mas Abdaka mengingat, dulu aku pernah mengalami hal yang lebih buruk dari ini dan aku mampu untuk bangkit kembali. Masa sekarang cuma karena pekerjaannya di SMK terlalu berat, aku menyerah gitu. Jadi kita bisa mengingat kesuksesan sebelumnya. Bisa dipahami sampai di sini? Ngaca, Bu. Oke, Bisa, Bu. baik. Oke. Ia adalah anak yang selalu menganggap remeh akan sesuatu. Buat apa kita belajar? Ya buat masa depan kita. Kalau kamu begini terus, masa depanmu akan hancur. Tidak mungkin. Itu saat kamu melihat hasil ujian kelulusan. Hal sekecil apapun tidak boleh dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Apa yang bisa kalian ambil dari video penguat tersebut? Tidak menyepelekan hal sekecil apapun, Bu. Betul sekali. Kemarin Bu Nana sudah membentuk kelompok dan memberikan bahan diskusi untuk kalian. Oke, sudah dikerjakan semuanya? Udah. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Bika. Ya baik, kelompok kami akan tugas yang sudah ditugaskan oleh Bu Nana kemarin. Yang pertama, menurut kalian, mengapa kita harus belajar? Karena dengan belajar kita dapat mengembangkan banyak kemampuan dari memulai kemampuan berpikir dan lain-lain. Dan kita juga dapat mendapatkan feedback dari belajar tersebut, Bu. Dan kita juga mendapatkan informasi banyak dari belajar tersebut. Yang kedua, selain 10 pil semangat, apa yang bisa meningkatkan semangat belajarmu? Target. Karena dengan memiliki target akan memacu semangat kita dalam belajar. Oke, berarti target akan menjadi 11 pil semangatnya gitu ya. Target bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Oke, selanjutnya. Yang ketiga adalah mengapa semangat belajar penting dalam menentukan masa depan. Karena dengan semangat belajar, kita bisa menjalani segalanya dengan lebih baik dan normal. Dapat juga menjadi kebiasaan baik yang kita butuhkan kapanpun dalam belajar, dalam bekerja, untuk setelah lulus dalam organisasi apapun yang kita ikuti. Dengan memiliki semangat belajar, tentu semuanya akan dilalui dengan lebih baik. Oke, baik. Contoh target menurut kelompok itu apa? Contohnya target nilai pas, Bu. Caranya target nilai pas matematika harus 80. Kemudian jadi semangat dalam belajar. Kalau nilainya lebih target atau lebih dari 80 menurut kelompok, kami akan memacu semangat kembali ke depannya. Oke, betul. Jadi ada target, nilainya harus segini gitu. Nana minta tolong ada yang bisa memberi kesimpulan apa yang kalian dapat. Oke, Mas Bika. Mendapatkan pembelajaran tadi Bu, 10 pil semangat. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan hal sekecil apapun. Kita jadi tahu apa itu motivasi belajar. Pentingnya motivasi atau semangat belajar itu sendiri dalam kehidupan kita, terlebih sebagai pelajar seperti ini. Karena selama ini kalau mau jujur, kita masih menyepelekan belajar, Bu. Jadi kita juga bisa menyadari hal-hal sederhana yang bisa meningkatkan motivasi belajar dan menggunakan 10 pil semangat yang sudah didiskusikan tadi, Bu. Itu Bu Nana harap kalian
paham tentang apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Jadi ke depannya Bu Nana bisa melihat perubahan perilaku yang lebih baik dari kalian. Semakin semangat dalam belajar. Kalau mau ada PAS, jangan sampai tidak belajar, kemudian harus remedi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini mungkin sudah bisa kita akhiri. Setelah ini, Bu Nana akan kirimkan Google Form ke kalian untuk diisi. Ada 2, ada lembar kerja peserta didik. Jadi isinya apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah evaluasi hasil. Nanti linknya akan Bu Nana kirimkan ke WhatsApp group. Nah, oke, seperti ini nanti. Silakan diisi. Apa itu motivasi belajar? Untuk menutup bimbingan klasikal pada pagi hari ini, Bu Nana minta tolong. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesediaannya mengikuti layanan bimbingan klasikal ya Mas Mbak ya. Kalian bisa kembali untuk melanjutkan kegiatan masing-masing. Terima kasih, selamat pagi. Pagi Bu. Pagi, Mas. pagi, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu.